Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai stasiun yang ada di pabrik kelapa sawit, dan saya akan menjelaskan di stasiun klarifikasi. Yang dimana stasiun klarifikasi ini adalah stasiun untuk pengolahan terhadap cairan yang keluaran hasil dari pengepresan terhadap brodolan rebusan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin yang ada di stasiun klarifikasi. Dan di mana untuk poin yang pertama adalah di sini saya akan menjelaskan mengenai alur dan SOP-nya. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang alat dan fungsinya. Lalu yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang parameter keberhasilan dan oil loss. Lalu yang keempat saya akan menjelaskan tentang K3. Lalu yang kelima saya akan menjelaskan tentang troubleshoot. Nah, untuk alur dan SOP yang ada. Nah, untuk SOP di stasiun klarifikasi ini tentunya operator di setiap paginya wajib melakukan pembersihan sebelum dilakukannya operasional di stasiun klarifikasi. Lalu selanjutnya untuk alur yang ada di stasiun klarifikasi itu dimulai dari sentra tank. Yang dimana sentra tank ini adalah tempat ataupun tangki penampungan cairan hasil dari pengepresan atau pengestrakan minyak terhadap brodolan cacahan di mesin press, yang dimana telah melewati oil gutter untuk melakukan pencampuran terhadap air kondensat ataupun water dilution, yang memanfaatkan air kondensat untuk proses pencampuran di oil gutter. Nah, selanjutnya di sentra tank ini itu berfungsi untuk melakukan pemisahan awal antara pasir ataupun kotoran-kotoran yang ada dan cairan yang ada. Untuk pasir dan kotoran-kotoran yang ada itu akan terendapkan ke bawah, sedangkan cairan yang berupa minyak dan lain-lainnya itu akan masuk ke dalam vibrating screen. Nah, vibrating screen ini adalah alat atau mesin yang digunakan untuk melakukan pemisahan terhadap cairan dan padatan seperti serat fiber ataupun pasir yang memiliki diameter besar, lalu kayu-kayu kecil dan lain sebagainya yang memungkinkan untuk tersaring di vibrating screen, yang dimana di vibrating screen ini terdapat dua saringan. Untuk saringan pertama itu berukuran 30 mesh, lalu untuk saringan kedua itu berukuran 40 mesh. Lalu dari hasil vibrating screen ini terdapat dua keluaran, yang dimana untuk keluaran pertamanya adalah padatan tadi, yang dimana padatan tersebut yang berupa serat fiber, pasir yang memiliki diameter cukup besar, dan kayu ataupun dan lain sebagainya yang tersaring di vibrating screen itu akan dikembalikan lagi menuju stasiun mesin digester. Lalu untuk cairannya sendiri itu akan masuk ke COT. COT ini adalah crude oil tank yang berfungsi untuk melakukan pemisahan lebih lanjut lagi terhadap pasir yang lolos dari proses pengayakan di vibrating screen. COT ini terdapat sekat-sekat di dalamnya yang berfungsi untuk melakukan penahanan aliran terhadap cairan yang masuk ke dalam COT. Gunanya adalah untuk melakukan pemisahan terhadap pasir yang terikut. Untuk pasirnya itu akan terendapkan ke bawah dan tertahan oleh plat yang ada dan terendap ke bawah. Lalu untuk underflow dari cairan yang ada itu akan masuk ke dalam sekat kedua,
dan akan bekerja dengan skema sekat pertama, yaitu menahan aliran dan pasir akan terendap di bawah. Untuk overflow-nya akan masuk ke sekat ketiga untuk proses yang lebih untuk mengurangi pasir yang terikut. Nah, selanjutnya cairan yang ada itu akan masuk ke CST. Distribusi CST. Nah, distribusi CST ini berfungsi untuk melakukan penahanan terhadap aliran agar tidak terjadi yang namanya turbulensi sebelum masuk ke CST. Nah, fungsi lain dari distribusi CST ini adalah untuk melakukan pengendapan lebih lanjut terhadap pasir-pasir yang ada. Nah, selanjutnya dari distribusi CST ini akan masuk ke dalam CST atau Continue Settling Tank. Nah, Continuous Settling Tank ini atau CST itu berfungsi untuk melakukan pemisahan terhadap minyak dan sludge, yang dimana untuk proses pemisahannya di bagian-bagian CST ini terdapat yang namanya skimmer yang berfungsi untuk melakukan pengambilan minyak yang berada di bagian atas cairan. Lalu untuk sludge-nya itu akan dipompakan menuju sludge tank, sedangkan untuk cairan yang tadi berupa minyak itu akan masuk ke dalam oil tank. Nah, untuk bagian-bagian lain yang terdapat di CST ini itu seperti yang namanya stirrer arm. Stirrer arm ini berfungsi untuk melakukan pengadukan di dalam CST, ya. Ini gunanya untuk menjaga cairan tidak terjadi pengentalan. Lalu untuk suhu yang ada di dalam CST ini itu berkisar 90 sampai 95 derajat Celcius. Ini gunanya untuk tetap menjaga agar cairan tidak terjadi pengentalan. Nah, selanjutnya di CST juga terdapat namanya steam coil dan steam inject. Steam coil ini berfungsi untuk melakukan penahanan terhadap suhu yang ada dalam CST, sedangkan steam inject ini berfungsi untuk melakukan penginjeksian steam yang masuk ke dalam CST. Ini gunanya untuk melakukan penaikan suhu apabila suhu di dalam CST itu rendah. Nah, selanjutnya di CST ini terdapat dua keluaran, yaitu masuk ke dalam sludge tank dan akan masuk ke dalam oil tank. Nah, untuk oil tank sendiri atau minyaknya sendiri itu akan masuk ke dalam vacuum dryer. Nah, oil tank itu merupakan tangki yang digunakan untuk menampung minyak yang telah terpisah dari sludge-nya, dan yang selanjutnya minyak tersebut akan dipompakan naik menuju vacuum dryer. Nah, vacuum dryer ini berfungsi untuk melakukan pengurangan kadar moisture terhadap minyak yang akan masuk ke dalam storage tank. Nah, lalu storage tank ini adalah tangki penampungan minyak sebelum dilakukannya dispatch. Lalu untuk sludge sendiri itu akan melewati yang namanya Brewster. Yang dimana Brewster ini berfungsi untuk melakukan pemisahan terhadap pasir-pasir yang ada, yang dimana Brewster ini di dalamnya terdapat yang namanya sikat-sikat yang berfungsi untuk melakukan penangkapan terhadap pasir-pasir tersebut. Lalu setelah itu cairan akan melewati senseklon. Nah, senseklon ini berfungsi untuk melakukan pemisahan lebih lanjut terhadap pasir-pasir yang masih lolos dari pemisahan di Brewster. Ini gunanya dengan skema kerja dari senseklon ini adalah sentrifugal, yang dimana untuk material yang memiliki massa lebih berat itu akan terlempar keluar, sedangkan untuk material cairan yang memiliki massa lebih ringan itu akan naik menuju buffer tank.
naik ke buffer tank. Nah, buffer tank ini adalah tangki yang berfungsi untuk melakukan penampungan terhadap cairan yang telah melewati brush trainer dan cyclone. Selanjutnya dari buffer tank ini itu berfungsi juga untuk melakukan pendistribusian untuk cairan yang masuk ke sludge centrifuge. Nah, sludge centrifuge ini adalah alat yang dimana sludge centrifuge ini memiliki fungsi untuk melakukan pemisahan terhadap heavy phase dan light phase-nya, yang dimana memanfaatkan putaran berkecepatan tinggi. Nah, untuk heavy phase-nya itu akan langsung masuk ke dalam fed pit. Sedangkan untuk light phase-nya itu akan masuk ke reclaim tank. Nah, dari reclaim tank, cairan yang telah terpisah dari fed pit itu akan ditampung di reclaim tank dan selanjutnya akan dipompakan lagi menuju vibrating screen. Nah, akan dipompakan lagi menuju vibrating screen. Dari vibrating screen maka akan dilakukan lagi pemisahan lebih lanjut terhadap material-material yang ada yang masih terkandung di dalam light phase tadi. Nah, untuk cairan yang heavy phase itu akan masuk ke fed pit dan selanjutnya di fed pit ini adalah lokasi ataupun kolam penampungan terhadap heavy phase, yang selanjutnya dari heavy phase tersebut akan dimanfaatkan sebagai umpan untuk menghasilkan biogas yang dimanfaatkan sebagai listrik. Nah, ini merupakan alur proses dan fungsional dari bagian-bagian yang ada ataupun alat-alat yang ada di stasiun klarifikasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai oil loss ataupun parameter keberhasilan pada stasiun klarifikasi. Nah, untuk parameter keberhasilan di stasiun klarifikasi terhadap standar oil content X CST underflow itu maksimalnya adalah 8%. Maksimal 8%. Nah, untuk standar limit spin tax itu dengan oilnya adalah 36 sampai 38%. Lalu untuk waternya adalah 25 sampai 27%. Lalu untuk NOS-nya yaitu 35 sampai 39%. Nah, selanjutnya untuk oil loss slide centrifuge itu untuk OWM-nya
OEM-nya adalah 1%, ODM-nya adalah 14%, dan untuk on FFB itu adalah 0,55%. Lalu untuk oil loss on final effluent untuk OEM-nya adalah 1%. Lalu untuk ODM-nya itu adalah ODM-nya adalah 20%. Lalu untuk on FFB itu adalah 0,55%. Nah, terhadap standar oil production quality itu untuk FFA itu adalah di bawah dari sampai dengan 3,50%. Lalu untuk moisture itu sama dengan 0,20%. Lalu untuk dirtnya itu adalah 0,020%. Lalu selanjutnya untuk standar oil dispatch quality-nya adalah untuk FFA-nya, maaf tintanya habis. Untuk FFA-nya itu adalah di bawah dari sama dengan 5%, Lalu untuk moisturnya itu adalah moisturnya yaitu 0,20%. Lalu untuk dirtnya itu adalah 0,020%. Nah, ini merupakan parameter keberhasilan yang ada di stasiun klarifikasi ataupun standar oil loss yang harus dicapai di setiap oil loss yang ada di stasiun klarifikasi. Nah, selanjutnya berhubung untuk tinta spidol saya habis, di sini saya akan menjelaskan K3 yang digunakan di stasiun klarifikasi. Nah, untuk K3 di stasiun klarifikasi itu harus wajib menggunakan yang namanya helm safety. Helm safety ini berfungsi untuk melindungi kepala agar tidak terjadi cedera apabila terjadi kecelakaan di stasiun yang ada. Lalu untuk selanjutnya, operator wajib menggunakan yang namanya sepatu safety. Sepatu safety ini berguna untuk melakukan perlindungan terhadap kaki agar terhindar dari cedera apabila operator melakukan pekerjaan yang tidak sengaja untuk tertenda sesuatu. Lalu selanjutnya di klarifikasi juga wajib menggunakan yang namanya sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan agar terhindar dari benda-benda yang cukup tajam ataupun kotor. Nah, selanjutnya untuk troubleshoot yang sering terjadi di stasiun klarifikasi, yang pertama itu adalah oil loss dari XCST itu tinggi. Biasanya ini disebabkan oleh pemungutan minyak di CST dengan menggunakan skimmer. Penggunaan skimmernya ini terlalu tinggi. Lalu yang kedua adalah untuk troubleshoot yang kedua adalah terhadap slide centrifuge, oil loss
yang lolos ke menuju fat peak itu oil lossnya itu tinggi. Ini bisa diakibatkan oleh nozzle yang sudah aus ataupun ukuran nozzle yang tidak sesuai. Lalu selanjutnya adalah motoran vibrating screen. Ini korslet, biasanya disebabkan oleh arus pendek ataupun diakibatkan oleh umpan yang over dari kapasitas dari vibrating itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan dari stasiun klarifikasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video selanjutnya penjelasan terkait stasiun selanjutnya akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih.